Gimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Oke. Alhamdulillah ya, lengkap semua hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita Allah berikan keberkahan. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang haji. Ya, betul, tentang haji. Nah, sekarang pembahasan kita masuk tentang peran Wali Songo di Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang sudah pernah dengar kata Wali Songo? Sudah. Sudah. Dengar aja. Ya, apa arti dari wali dan songo? 9 wali. 9 wali. Terus kalau kata wali dalam bahasa Arabnya itu artinya apa? Putusan. Orang yang berilmu. Oke, boleh. Selain itu? Orang yang dekat sama Allah. Oke. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana peran Wali Songo terhadap Indonesia? Tidak tahu, Ibu. Oke, sekarang sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau kasih ice breaking dulu supaya kalian bisa fokus. Sekarang balik berdiri. Jadi nama ice breakingnya ice breaking oke. Nah, jadi kalau Ibu bilang kata depannya ada kata oke, kalian lakukan. Kalau tidak ada kata oke, kalian tidak boleh lakukan. Oke, Ibu. Oke. Pegang telinga. Oke, pegang teman. Pegang jilbab. Oke, pegang kaki. Pegang muka. Pegang muka. Oke, pegang alis. Pegang hidung. Oke, pegang bibir. Oke, Oke, jadi setelah pembelajaran berakhir, Ibu harap kalian bisa mencapai yang pertama, mengidentifikasi nama-nama tokoh Wali Songo dan geografi. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang ketiga, mampu menyimpulkan strategi dakwah dan yang dikembangkan oleh Wali Songo dan pelaksanaannya pada konteks kehidupan di Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan para Wali Songo. Oke. Langsung kita masuk ke biografi singkat. Yang pertama itu ada Sunan Gresik atau biasa dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim, yang mana beliau merupakan cicit dari Nabi Muhammad SAW. Nah, wafatnya beliau itu pada 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah yang bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, yang mana dimakamkan di Gapura, Kota Gresik. Nah, selanjutnya strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Gresik ialah yang pertama menggunakan pendekatan antar keluarga, yang mana putrinya diperistri oleh Raja Majapahit. Nah, namun usaha ini itu tidak berhasil. Langkah selanjutnya Sunan Gresik itu menggunakan cara yang kedua, yaitu mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Selanjutnya yang kedua itu ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel atau biasa dikenal dengan Raden Rahmat, yang mana Raden Rahmat adalah putra Raja Arya Teja Campa yang ayahnya itu bernama Ibrahim Asamarkandi yang menikah dengan Dewi Chandra Wulan. Nah, Sunan Ampel ini wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Nah, adapun strateginya itu sama seperti dengan Sunan Gresik yang nomor 2 tadi, yaitu mendirikan pesantren. Selanjutnya yang kedua itu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang atau biasa dikenal dengan Magdum Ibrahim, yang mana Raden Maulana adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, ini anaknya. Dan Sunan Bonang itu dikenal sebagai ahli ilmu keilmuan dan juga ilmu tauhid.
Sunan Bonang meninggal itu pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban. Adapun strategi dakwah yang digunakannya itu adalah menggunakan kesenian. Nah, Sunan Bonang salah satunya yaitu memiliki syair ciptaan beliau yang berjudul dengan Durma Pedarma. Syairnya itu mencakup suasana yang sangat tegang, bengis, dan menggambarkan kayak suatu amarah di kehidupan nyata. Dan selain itu, karya beliau juga berupa catatan-catatan pengajian Sunan Bonang yang dikenal dengan sebutan Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Oke, siapa yang mau bantu baca? Saya, Bu. Oke, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid wafat pada abad ke-5. Beliau dijuluki sebagai Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sakur, Tumenggung Wilawatikta, Bupati Tuban. Ibunya bernama Dewi Nawanggung. Menurut pendapat masyarakat Jawa, penyebutan kata Kalijaga berasal dari kata kali yang berarti sungai dan jaga yang berarti menjaga atau pelaksanaan yang menguasai kesabaran dan kebersihan. Strategi dakwah Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga terkenal sebagai seniman ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni tahan. selanjutnya, Kira boleh baca? Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq atau murid Sunan Ampel. Raden Paku juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-15 dan dimakamkan di Bukit Giri atau Giri, Gresik. Strategi dakwah Sunan Giri. Yang pertama, Sunan Giri itu mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam. Yang kedua, menerapkan metode permainan yang bersifat agamis seperti cublak-cublak, sueng, dan jelma. Oke. Ini boleh dibaca? Mana Ibu? Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim wafat 1522 Masehi. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hasyim, dan Sunan Mayang Madu. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Istri Sunan Derajat adalah Dewi Sofia, putri Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah Sunan Derajat yang pertama mengubah tembang Jawa mencapai pangkur dan juga memainkan wayang sebagai media dakwah. Kedua, salah satu peninggalannya adalah gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat. Yang ketiga, beliau membuat pepali pitu atau 7 ajaran yang menjadi pegangan hidup masyarakat. Ya, selanjutnya itu ada Sunan Kudus yang mana biasa dikenal dengan Raden Ja'far Shadiq. Nah, beliau itu juga dikenal dengan nama Raden Undung. Nah, selain itu, beliau juga dijuluki dengan Raden Amir Haji, yang mana sebab dulunya pernah menjadi pemimpin jamaah haji. Nah, dan juga beliau merupakan putra Raden Utsman Haji. Nah, Sunan Kudus itu dikenal dengan julukan wali ahli ilmi karena sangat menguasai ilmu agama. Adapun strategi dakwah yang digunakannya itu yang pertama menggunakan pendekatan budaya, yang kedua sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan, dan yang terakhir itu karya yang paling dikenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Selanjutnya itu Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini atau biasa dikenal dengan Raden Umar Said. Beliau wafatnya itu di abad ke-15. Beliau juga putra Sunan Kalijaga dan yang nama ibunya itu Dewi Soroh. Semasa kecilnya biasa dipanggil dengan Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwahnya itu bermukim di Bukit Muria. Nah, strategi dakwahnya beliau itu yang pertama menggunakan lagu sinom sebagai media dakwah Islamnya. Yang kedua, memberikan pengajaran kepada masyarakat kelas bawah seperti para pedagang, nelayan, dan rakyat kecilnya. Tangan Cirebon dan Banten. Nama aslinya itu adalah Fatahillah, kemudian dikenal dengan nama Syekh Ibnu Maulana.
Selanjutnya strategi dakwah Sunan Gunung Jati yang pertama melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Oleh sebagai para sejarawan, Sunan Gunung Jati itu dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern pada saat itu. Nah, selanjutnya itu ada peran Wali Songo terhadap peradaban Islam yang kita sebut tadi pertama. Yang pertama itu melalui dakwah Islam yang mana pada masa awal mereka itu bertumpu pada perdagangan perorangan. Kemudian lanjut pada bidang pendidikan. Seperti yang tadi kita jelaskan, dalam bidang pendidikan para Wali Songo mendirikan pesantren untuk tempat berpusatnya pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam bidang seni. Yang kita tahu tadi ada gamelan ataupun banyak kesenian-kesenian para Wali Songo yang sudah kita tahu, seperti ada yang mempunyai seni dari seni suara, seni pahat, seni ukir dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dalam bidang budaya. Nah, para Wali Songo itu dalam bidang budaya mereka sangat solidaritasnya kuat kepada siapapun itu. Dan yang terakhir itu dalam bidang politik. Nah, adapun sifat yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama keberaniannya terhadap melawan para penjajah-penjajah seperti Portugis tadi, lalu keikhlasan dalam berdakwah, terus solidaritasnya dalam berjuang dan juga semangat spiritual. Nah, selanjutnya, siapa yang mau bernyanyi? Saya. Kita nyanyi sebentar supaya teman-teman bisa hafal nama-nama, dan juga bagaimana strateginya ya. Dikat dulu aja. Dah. Murid dari akhir tiba-tiba jadi 4. Gak apa-apa. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Sunan
teman-teman biar ngafalnya mudah pakai lagu. Nanti ibu share di web ya. Oke. Sekarang kita main games. Yeay. Buka HP-nya atau tab-nya. Waduh. Aku bisa main ini. Udah dikirimkan ya? Bentar. Di grup mana dulu? Di grup apa? Bentar. Di grup HP saya kadang-kadang nggak bisa. juga aja dulu kakak aja nggak apa-apa. Main masih Ini siapa sendiri? bentar Bu. Ulang aku jadi ke mana sih aplikasinya? Kenapa tadi kembali? Nah, mana ini ayah? Ini ya. Mau ini kenapa Bu? Bodoh dia itu kan. Ih, astagfirullahaladzim itu kunci. Bisa aja permen tuh. Gak usah sih. Aku bentar pakai. Gak enak apa tanya tadi. Udah, Udah Bu. udah dimulai ya Mas? Ya. Oke, udah semua masuk dalam permainannya? Sudah. Itu ular siapa ular? Itu Oke, kita mulai ya. Oke. Ayo, waktu berjalan. Loh, salah. Ibu dia pilih. Ayo. Oke, senang gini siapa? Senang gini Wali ya, Bu ya. Senang gini. Nyontek. 15, 14, ayo waktunya. 12. Ini mengejar. Ayo. Ya. Ya. Yeay, aku menang. Wih. Ya, Allah, Siapa? Siapa? Oke, tenang. Yeay, Dapat kali. berkah dari namanya. Jadi juara 1. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, nanti kalian menganalisis dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Baik itu biografinya, mau tentang perannya, ataupun keteladanan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan bagi 9 kelompok ya. Siap Bu. Ini kelompok 1, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Skip. Pindahin aja kartu di lagu. Jangan kelihatan nyontek ya. Kirim video juga deh. Oh iya. Ulang. Apa aja? Enggak. Nanti yang tadi juga satu orang kok. Apa aja ya? Jangan sampai kelihatan HP-nya, malu. Mau kirim Kursornya nggak ada. Kebiasaan nih kayak kemarin juga kayak gini nih. coba lepas dulu. Kirim ke Dila aja pakai laptop Dila. Tapi nanti permainannya jadi Iya, kayak aku masukin email aja ya. Nanti keluar lagi. Ini pakai email yang mana ya? udah dong. Mau nyontek nih. Udah Bu. Oke, sebentar ya. Udah siap? Udah selesai semua? Sudah, Ibu. Oke, Ibu mau siram aja. Siap Ibu. Oke, perkenalkan, terus langsung sampaikan apa hasil dari analisisnya. Halo teman-teman, aku dari kelompok Sunan Gresik. Sunan Gresik
nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah tokoh pertama dalam sejarah wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau ini berdakwah dengan pendekatan damai melalui perdagangan, terus juga perobatan dan pendidikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, jadi alhamdulillah ya hari ini materi kita udah selesai. Cuman sebelum kita tutup, coba sekarang satu-satu sebutin keteladanan apa yang bakal kalian mau terapin di kehidupan sehari-hari. Dari Vira dulu. Sabar. Oke, boleh. Bijaksana. Oke, boleh. Wanda? Amanah. Oke, siap. Yang semua kalian sebutin tadi itu benar semua. Dan Ibu harap sifat dari keteladanan wali songo bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa juga nanti kerjakan tugas di halaman 52 ya. Siap, Ibu. Siap minggu depan. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Cukup, Ibu. Oke, Ibu tutup. Mari kita ucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.